Kuasa hukum dan ahli waris LEA Weman Long mendatangi Kementerian BPN atau Ikhtiar atas penyerobotan tanah oleh oknum BPN 3 Raksa Kabupaten Tangerang dan mafia tanah saat diwawancarain di Kementerian BPN. Apa ya namanya ya, seperti disposisi yang tepat ke direktur mana ini yang menangani. Jadi sampai saat ini surat kami itu belum ada sama sekali respon apapun dari pihak PSP, masih menunggu antrian. Jadi kami dari selaku pengadu ya ke kementerian ini, kami minta supaya Bapak Menteri harusnya merespon bagaimana ini direktorat yang menangani ini, apakah tidak ada kebijakan yang lebih tepat lagi untuk segera mungkin. Karena kami menunggu juga dari pihak BPN 3 Raksa juga dari 2012 sampai 2022 sudah 10 tahun. Dan BPN sana juga sama dengan Kementerian Agraria ini begitu. Tidak pernah ada respon yang baik. Berarti dari BPN Tangerang sendiri sudah mengakui Bu ya tentang surat yang berdasarkan GIRIK ini. Sudah. Cuma tinggal menunggu keputusan dari BPN pusat. Sudah. Kalau Ibu sendiri dengan surat yang masuk tadi diarahkan kan Ibu sebagai PH Ibu sudah ke bawah nih, sudah bertemu dengan pembagian yang menerima surat dan diarahkan ke lantai 2. Iya. Di lantai 2 Ibu diarahkan bertemu dengan siapa? Nah, kalau kami pada saat bulan September itu kan surat kami sebenarnya kami sudah bertemu dengan Bu Rosa bagian PSP. Nah, pada saat itu Bu Rosa berjanji nanti saya akan sampaikan dulu ke pimpinan saya. Pimpinannya siapa Bu? Nah, ya mereka tidak menyampaikan. Dari Bu Rosanya nanti akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Jadi maksud kedatangan Ibu sendiri sebagai PH sekarang ini intinya ketemu dengan Bu Rosa dulu Bu ya, menagih janji yang telah disampaikan beberapa bulan lalu kepada Ibu. Iya, siap. Nah, tapi dari kami sih nggak hanya dengan bertemu dengan Bu Rosa. Saat itu kami juga minta ke Bu Rosa bagaimana kalau kami mau ketemu Pak Hadi. Karena kami kan lihat di medsos, di media-media ya, kalau Pak Hadi itu sangat respon dengan kasus-kasus mafia tanah seperti yang kami saat ini alami ya. Nah, tapi Bu Rosanya itu menyampaikan ke kami kalau bisa ya Ibu coba aja minta audiensi itu ke bagian resepsionis. Nah, kami sudah tanggal 15 September saat itu ya, kami buat surat form itu ya untuk pengisian audiensi ke Bapak Menteri. Nah, tapi sampai saat ini juga belum ada respon apapun dan kami tanyakan juga. Nah, mereka tidak bisa jawab gitu. Jadi kami minta kepastian sebenarnya bagaimana sih pelayanan di kementerian ini? Apakah memang cuma hanya Pak Hadi aja yang sepertinya respon tapi di bawahnya tidak ada sama sekali tindakan? Itu yang ingin kami minta dari pihak kementerian. Oke Bu, terima kasih atas statement yang diberikan. Oke, dengan Bapak sendiri ini sebagai PH juga Pak ya? Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ulon Marpaung, saya PH dari Pak Gunawan Inarto. Ya. Pak, dengan atas kejadian hari ini dan kasus ini sudah berbulan-bulan, sedangkan surat sudah dikirim ke BPN pusat. Bapak sebagai PH nih Pak, sebagai kuasa hukum, menanggapinya seperti apa Pak? Terima kasih Pak Ronald. Tapi sebelumnya saya berikan dulu apresiasi terhadap Pak Jenderal ya, yang sudah menjadi kepala ATR yang membidani masalah pertanahan yang begitu kokoh dan gugih ya, untuk menghabisi semua para mafia tanah. Adapun kaitan kita sekarang hari ini ke sini ini menindaklanjuti surat kita yang sudah 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan lebih Pak? 2 bulan setengah ya. Yang kita masukin 3 Agustus, kita sebenarnya berharap menyurati Pak Cahyadi melalui staf-stafnya ataupun dirjennya ini untuk segera memanggil ya. Kita ini dihalang-halangi oleh BPN Tangerang ketika kita mau meningkatkan alas kita ya. Oleh sebab itu terjadi permasalahan di sana. Tanah kita itu yang kurang lebih 2 hektar sampai hari ini masih kita kuasai.
Namun ya terjadi pemahaman ataupun perampasan ketika adanya pemekaran daerah desa. Disinilah ya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Gunawan, alas hak kita itu diri 253 ya, sementara kita meningkatkan hak kita itu di BPN Tangerang ya, ternyata katanya di sana muncul sertifikat. Anehnya dasar muncul sertifikat itu di 753, kan jauh. Oleh sebab itu ya, bagian penanganan sengketa tanah yang katanya 10 hektar ke bawah ini ya, kami mohonlah untuk memang segera direspon surat kami itu sampai mana. Dan Pak Cahya sendiri juga sudah pernah memberikan statement di media ya, terhadap masalah tanah ini. Warga juga tidak dilarang untuk meliput ataupun menaikkan permasalahan ini di media. Ini kedatangan kita ini. Jadi saya sangat bangga dengan Pak Jenderal ya, dan kira-kiranya Pak Jenderal juga sehat untuk bisa memberantas mafia tanah yang ada di BPN Depok, di BPN khususnya di ATR ini sampai ke jajaran BPN. Seperti yang Bapak katakan sebagai PH, bahwa di BPN Tangerang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi. Ya. Bapak ini kan sebagai PH, Bapak pasti tahu dong aturan hukum dan undang-undang hukum. Dan tahu kasus yang Bapak tangani ini, data sudah Bapak pelajari. Dan sudah ditunjukkan kepada BPN Tangerang. Nah, sebagai BPN Tangerang, dia sebagai anggota atau yang bekerja tugas di BPN Tangerang, atas dasar apa dia menghalang-halangi dengan bukti-bukti yang sudah Bapak berikan dan sudah Bapak tunjukkan dari proses RT, RW, sampai pemilik tanah, sampai saksi-saksi, sampai kelurahan, sampai ke BPN Tangerang sendiri, kenapa dia menghalangi, apa dasarnya? Di sini yang kita juga bingung, kenapa ya? Ada jawaban di sana itu sudah muncul sertifikat. Padahal yang mengeluarkan sertifikat itu kan mereka. Harusnya ya, jadinya suatu sertifikat ya, kan ada ya dasarnya, warkahnya, apa kikitirnya segala macam. Jadi gini ya, adik-adik Ronald, ini permainan ini ya, ketika ya ini dulu masih desa ya, sekarang kan sudah kota dan bahkan pemekaran. Ketika desa ya, ini kepala desa bapaknya, yang sekdesnya anaknya, ponakannya. Jadi terjadi konklusi ya, konklusi terhadap masalah jabatan yang akhirnya merugikan klien kami, Pak Gunawan. Jadi kami sudah membuat seperti apa yang tadi ditanya oleh Pak Ronald. Kami sudah melaporkan, namun ya setebal apapun bukti kita itu di dalam hal laporan, karena masalah tanah bukan ini aja yang saya tangani. Setebal apapun alat bukti yang kita lapor, yang kita bawa ya ke pihak-pihak terkait, baik dalam hal masalah laporan ya, ini jelas ya tidak akan ada dan di SP3-kan. Aneh, sementara kita sudah memberikan statement, Pak, sampai hari ini tanah itu masih kita kuasain, Pak. Dari sana ngomong apa dari Polres? Mereka memihak terhadap sertifikat. Oleh sebab itu muncullah SP3, tidak ditemukan ranah pidana ya, karena untuk membatalkan sertifikat itu ya melalui proses tun ataupun pengadilan negeri. Namun ingat ya, kita mau menggugat dia juga nggak ada dasar hak. Kenapa ya, kita 253 yang sertifikat 753, di mana dasar kita mau menggugat dia? Nggak bisa. Itulah penyebabnya. Kalau menurut Bapak sebagai PH nih, yang orang atau oknum yang terduga yang memiliki sertifikat bodong ya Pak, hitungannya bodong lah Pak ya. Sertifikat ini terdaftar di BPN Tangerang Pak, tapi dari data yang Bapak miliki sebagai PH di BPN pusat ini tempatnya pun berbeda, dari ukurannya berbeda dan lokasinya berbeda. Nah itu kan tidak sesuai, tidak seharusnya tidak masuk menjadi sertifikat. Nah apakah dari pihak yang sudah menjadi sertifikat ini pernah untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak atau untuk mencari solusi jalan keluarnya seperti apa ini? Ketika ini kita lapor ke Polres Tangerang ya, kita ketemu dengan pemilik ya, halo Ibu Ida, halo Pak Marbaung, halo Pak Gu ya, tetapi itu tadi ya,
apapun yang kita harapkan dengan laporan di Polres Tangerang itu, ya, ini yang menjadi kendala. Dari Polres Tangerang memberikan statement ke kita itu, mereka itu tidak punya hak untuk meminta warga. Tidak punya hak polisi. Jadi oleh sebab itu polisi dalam hal menyelidik suatu perkara ada batasan-batasan. Ya, batasan ini membuat semakin runyam, ya, dan bahkan peluang terhadap mafia tanah karena ada batasan-batasan tadi. Ini himbauan juga kepada Pak Kapolri, ya, Pak Sigit ini. Ya, kiranya juga Bapak, ya, bersinergi dan memang punya sifat untuk menolong orang yang terzolimi. Pak Kapolri, ini tanah lokasi ini masih kita kuasain, Pak. Namun surat ketika kita mengajukan untuk surat muncul katanya sertifikat hak milik orang lain, tetapi dasarnya beda, giriknya beda. Kok ini diakuin? Ini tadi. Jadi ada permainan ketika dari mulai sekdes, ya, desa, sekarang sudah dimekarkan menjadi kota. Jadi kami tidak menyatakan yang sertifikat itu bodoh, namun dasarnya kan beda. Tapi kenapa kita ketika menaikkan hak kepemilikan tanah tersebut tidak bisa? Ini ada apa ini? Itu makanya kita berharap, ya, dari Kementerian ATR ini yang membidani perkara masalah tanah di bawah 10 hektar ini, mohon, ya, karena kami sudah 2 bulan lebih tidak ada respon, biar dijawab ataupun kami dikonfrontir baik dengan desanya maupun dengan BPN-nya dan si yang merasa pemilik. Terima kasih Pak Ronald. Oke Pak, terima kasih atas statementnya. Oke.